Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kang kula hormati para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, takmir, pengurus beserta jamaah ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita oleh Allah diberikan kesehatan, umur yang panjang meskipun kita dalam keadaan pandemi COVID-19, kita tetap berusaha sekuat mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari sejarah kita para hadirin. Disadari atau tidak, ini adalah sejarah kita. Kita pernah hidup di mana suatu kegiatan ini terbatas, sesuatu aktivitas ini terbatas, ibadah terbatas, silaturahmi terbatas, ke pasar dibatasi, ya termasuk isi kantong juga terbatas. Nah, dan ini mau tidak mau adalah sejarah bagi kita yang insya Allah sama-sama kita bersyukur. Amin Allahumma. Para hadirin yang berbahagia, karena ini masih pertama, maka tema singkat pada malam hari ini adalah Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Apa sih marhaban itu? Marhaban kalau kita lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, marhaban itu diantara artinya adalah suatu ungkapan untuk tamu atau orang yang datang kepada kita, yaitu suatu ucapan atau sambutan jika ada tamu yang datang kepada kita. Marhaban, ngaten nggih? Atau marhaban itu dalam KBBI itu dikatakan yaitu semacam pujian untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak kita baca di dalam maulid itu marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal saini, marhaban ahlan. Nah, oleh karenanya marhaban diantara artinya menurut KBBI itu adalah suatu pujian untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam konteks ini marhaban ya Ramadan, berarti marhaban ini adalah dengan makna luas, lapang. Kenapa kok lapang? Artinya ketika kita ada tamu, kita ucapkan marhaban. Artinya hati kita itu lapang menerima tamu dengan lapang hati para hadirin. Karena di antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu memuliakan tamu. Fal yukrim doifah, memuliakan tamu. Oleh karenanya ketika ada tamu hadir ke rumah kita, salah satunya adalah kita ucapkan marhaban. Anda datang kepada saya, hati saya lapang. Apa buktinya hati saya lapang? Ono wedang kopi, ono wedang teh, ono camilan. Lek untung kadang ya ono gule, ono kare, ono sate. Amin Allahumma amin. Ini bukti kalau saya ini lapang dengan kedatangan Anda, maka saya ucapkan marhaban, hati saya lapang dengan kedatangan Anda. Begitu juga dengan kedatangan Ramadan, hati kita harus lapang, harus senang, ora oleh senep. Baleni, hati harus senang, ora oleh senep. Jangan sampai mau datang Ramadan kita senep, ya Allah, menewae mecel wis ora iso mecel. Menewae bakso awan wis ora iso bakso. Nah, ini kita harus senang para hadirin. Artinya marhaban ya Ramadan. Kita meskipun dalam keadaan sukacita seperti saat ini, kita harus tetap bersemangat. Amin ya rabbal. Karena ini masih pertama para hadirin, maka kan saya tekankan poin-poin penting supaya kita bisa maksimal di dalam bulan puasa ini. Poin-poin yang penting di dalam bulan puasa ini. Yang pertama, hati-hati puasanya harus komplit. Puasanya harus komplit, kecuali bagi ibu-ibu. Bagi bapak-bapak, usahakan harus komplit. Selama nggak ada udzur syar'i, puasanya harus komplit. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan lupa qiyamul lail.
Qiyamul lail, tangi bengi. Saya yakin kalau bulan Ramadan rata-rata bangun malam untuk sahur, minimal nguyu nang jeding. Para hadirin yang berbahagia, yang kedua adalah bangun malam. Minimal kalau menghidupkan Ramadan itu, kalau tidak bangun nanti malam, minimal menghidupkan dengan sholat tarawih. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang menghidupkan malam Ramadan, maka dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi semoga tarawihnya full seperti ini. Jangan sampai semakin lama semakin maju. Jadi harus semakin mundur. Karena kalau mengalami kemajuan, Pak takmirnya nanti pusing, okay? Jadi jangan sampai mengalami kemajuan, tapi harus mundur. Alhamdulillah ini bapak-bapak di bawah, ibu-ibu di atas. Semoga ibu-ibu tetap di atas, jangan sampai bergeser ke bawah. Karena kalau bergeser ke bawah artinya mengalami kemajuan. Jadi harus qiyamul lail istiqomah. Yang ketiga, Lailatul Qadar. Nah ini yang penting. Poin yang harus saya sampaikan adalah Lailatul Qadar. Kesannya Lailatul Qadar itu para hadirin, orang-orang itu ngejarnya adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Padahal Lailatul Qadar kalau kita buka di kitab-kitab tafsir, ini perhatikan. Penting. Lailatul Qadar itu bisa terjadi malam pertama di bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa terjadi Lailatul Qadar itu pada 1 Ramadan. Sekarang ini 1 Ramadan para hadirin. Kalau Allah menghendaki malam ini Ramadan, maka bisa jadi Lailatul Qadar malam hari ini. Maaf. Kalau Allah menghendaki malam ini Lailatul Qadar, maka bisa jadi malam ini adalah Lailatul Qadar. Ada pendapat berikutnya, yaitu Lailatul Qadar jatuh pada malam 17 Ramadan. Diingat-ingat. Ada lagi yang mengatakan, ulama mayoritas mengatakan Lailatul Qadar itu turun 10 terakhir di bulan puasa, di bulan Ramadan. Tapi 10 terakhir ini berbeda lagi. Ganjil nopo? Ganep. Ada yang mengatakan ganep, tapi mayoritas mengatakan ganjil. Nah, yang ganjil ini ulama juga berbeda pendapat. Selikuran, rolikuran, telulikuran, selawean, pitulikur, nopo songo. Ini ternyata ulama beda. Kalau Syafi'iyah cenderung 21, 23. Oleh karenanya, karena Lailatul Qadar ini banyak pendapat. Tadi ada yang mengatakan 1 Ramadan, ada yang mengatakan 17 Ramadan, tapi umumnya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 terakhir itu cenderung di malam ganjil. Maka yang benar dicegat mulai ngarep sampai buri. Lah ini yang jarang disampaikan para hadirin. Minimal menghidupkan Lailatul Qadar itu dengan sholat Isya butuh niat, tapi niatnya adalah ingin bertemu dengan Lailatul, minimal dengan Isya berjamaah, lebih tarawih berjamaah. Lah, oleh karena saya sampaikan, siapa tahu 1 Ramadan ini dipaskan dengan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun lebih, Masya Allah para hadirin. 83 tahun lebih. Oleh karena ini saya sampaikan penting, karena siapa tahu malam 1 Ramadan ini adalah bagian dari Lailatul Qadar menurut para ulama, maka kita niat salat berjamaah Isya, jamaah tarawih, berjamaah witir, niat juga menjemput malam Lailatul. Yang keempat para hadirin, perbanyak membaca Al-Qur'an. Yang kelima, sing loman memperbanyak sedekah. Lah ini 5 poin yang harus kita perhatikan. Puasa. Yang kedua, qiyamul lail, minimal tarawih. Nomor 3, Lailatul Qadar. Nomor 4, baca Al-Qur'an. Nomor 5, sedekah. Ini jangan sampai ditinggalkan. Sebagai penutup para hadirin, kita ini butuh ilmu. Supaya Ramadan kita ini maksimal, kita butuh ilmu. Contohnya, ilmu yang paling penting
Agar puasa kita absah, jangan lupa tiap malam harus niat. Kapan waktunya niat Ustaz? Niatnya mulai mari maghrib. Jenengan mari buka, kemudian niat boleh. Tepak buka, niat meneh poso Ramadan. Mboten apa-apa. Niatnya nggak bisa pakai bahasa Arab Ustaz, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris Timur juga boleh. Kalau nggak bisa bahasa Arab, niat kaula apa salahku bulan Ramadan fardhu karena Allah Ta'ala. Niat ingsun benjing poso Ramadan fardhu karena Allah. Ngoten mawon mboten napa-napa. Timbang jenengan ngomong nawaitu samawadin anadai fardhi sari ramadhani hadhihi sanah fardhu lillahi ta'ala. Enggak tahu artinya, mendingan pakai bahasa yang kita mengerti. Cuman biasanya imam itu nuntunnya pakai bahasa Arab. Andaikan jenengan pakai bahasa sendiri boleh. Niat benjing puasa Ramadan fardhu karena Allah Ta'ala. Kalau enggak niat para hadirin, posonya, puasanya terus, besok itu enggak boleh berhenti, tapi harus dikodok di luar Ramadan. Eman apa eman? Jadi kalau malam ini tidak niat, kemudian besok setelah adzan subuh baru ingat, berarti puasa kita batal, tidak sah. Puasa kita tidak sah. Kalau puasa kita tidak sah, tetap menahan makan sampai maghrib. Tapi nanti setelah Ramadan diganti. Eman para hadirin. Udah kadung tidak makan seharian, tapi status puasa kita tidak sah dan mengganti di hari yang lain. Oleh karenanya jangan lupa niat. Kalau supaya tidak lupa niat, sing sergep ikut tarawih. Semoga kita istiqomah dengan tambahan ilmu ini menjadi motivasi kita. Tiap malam jangan sampai tidak berjamaah isya, tidak berjamaah tarawih. Niatkan juga menghidupkan Lailatul Qadar. Kalau dicegat mulai awal sampai akhir, ora tahu absen, insya Allah mesti kepet. Lek dicegat mburi-mburi netok, mari ngono Lailatul Qadar jatuh di awal hari, berarti kecelik. Daripada kecelik, dicegat mulai ngarep sampai buri dengan niat menjumpai, menghidupkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Amin. Cekap pematur saking kula, keripik gedang godhong telo, titik edang pokok podo. Dalam bahasa Inggrisnya kecepot gulana merah, bila salah lopot kalanya ona sapora. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.